Teori psikoanalisis presented by kelompok 5. Sigmund Freud. Sigmund Freud yang bernama asli Sigmund Shlomo Freud, lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1856 di Freiburg, Moravia, Austria, Hongaria. Beliau merupakan pionir cikal bakal psikoanalisa, salah satu aliran dalam konsep kepribadian di bidang ilmu psikologi. Apa itu psikoanalisis? Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Pemahaman Freud tentang kepribadian manusia didasarkan pada pengalaman-pengalaman dengan pasiennya, analisis tentang mimpinya, dan bacaannya yang luas tentang beragam literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Pengalaman-pengalaman ini menyediakan data yang mendasar bagi evolusi teorinya. Dasar teori psikoanalisis. Sigmund Freud mengembangkan teori kepribadian psikoanalisis yang juga merupakan metode terapeutik. Teori ini berfokus pada pemahaman dan pengungkapan pikiran bawah sadar dan mengidentifikasi pengaruhnya terhadap perilaku dan pengalaman individu. Freud memiliki 4 konsep utama, yaitu tingkat kesadaran, struktur kepribadian, mekanisme pertahanan, dan tahap-tahap perkembangan psikoseksual. 3 fungsi teori psikoanalisis. 1. Sebagai teori kepribadian. 2. Sebagai teknik analisa kepribadian. 3. Sebagai metode terapi atau penyembuhan. 3 struktur kepribadian. 1. Id, berisikan sumber energi psikis tak sadar yang berusaha memuaskan dorongan seksual dan dorongan agresif dasar. Ide beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan, menuntut kepuasan segera untuk dipenuhi. Contoh ada seorang anak yang suka jajanan seperti cilok, es teler, balon dan lainnya. Anaknya gendut dan mudah sakit maka oleh ibunya dibatasi jajanannya. Tetapi namanya juga anak kecil pasti jika ada sesuatu yang diinginkannya pasti akan berusaha mendapatkannya apapun cara yang akan digunakan, mungkin dengan menangis atau bahkan melempar barang karena kesal. 2. Ego, bagian eksekutif, yang sebagian besar sadar, yang menengahi tuntutan id, superego, dan realitas, kesadaran pada realitas saat ini. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas, memuaskan keinginan id dengan cara yang realistis akan membawa kesenangan. Contoh, ketika anak itu lapar maka akan bertindak dan berpikir untuk menghilangkan rasa laparnya dengan membeli jajanan di luar. Pemikiran anak itu untuk menghilangkan rasa laparnya menunjukkan sikap ego karena ia bergerak berdasarkan prinsip realitas dan menyesuaikan diri dengan realita. 3. Superego, struktur kejiwaan yang berkaitan dengan penjaga moral batin atau hati nurani. Bagian dari kepribadian yang menggambarkan cita-cita yang terinternalisasi dan menyediakan standar penilaian, hati nurani, dan standar aspirasi masa depan. Contoh, pada bagian superego, ibunya telah mengontrol anaknya dengan melarang untuk jangan membeli jajanan di luar rumah, tetapi apabila superego telah terbentuk. Contoh kasus. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang
aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Kesimpulannya, teori psikoanalisis adalah motivasi, emosi, dan aspek internal lainnya. Freud tentang kepribadian manusia didasarkan pada pengalaman-pengalaman dengan pasiennya, analisis tentang mimpinya, dan bacaannya yang luas tentang beragam literatur ilmu, pengetahuan dan kemanusiaan. Pengaruh Freud menyediakan data yang mendasar bagi evolusi teorinya. Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain yakni id, ego, dan superego.